Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Nabil Munif, lalu ada Afrildo, dan ada William, akan menjelaskan costing joint products dan by product dari mata kuliah akuntansi biaya 2. Yang pertama akan dimulai dari Afrildo, silahkan. Kita akan masuk ke pembahasan materi. Yang pertama mengenai konsep dasar dan karakteristik atas joint cost dan joint product. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses produksi? Proses produksi yang dimaksudkan ini adalah untuk mengubah raw material menjadi barang jadi atau finished good inventory. Di mana dalam pembahasan kali ini, satu raw material akan diubah menjadi beberapa produk. Lalu yang kedua, ada beberapa terminologi dan istilah dalam materi ini. Di antaranya ada joint production process, yang artinya mengolah satu bahan baku menjadi lebih dari satu macam produk. Main product, satu macam produk dengan high sales value dan satu macam atau lebih produk dengan low sales value. Lalu ada joint product, dua macam atau lebih produk dengan high sales value. Produk-produk yang dihasilkan dari satu atau beberapa proses yang sama, satu atau lebih proses tetapi produk yang dihasilkan lebih dari satu produk. Nah, produk-produk ini dinamakan dengan joint product, di mana prosesnya produksinya berjalan secara simultan. Artinya, jika ingin meningkatkan produksi satu produk, maka produk yang lain akan ikut meningkat secara otomatis. Lalu ada istilah byproduct. Byproduct atau scrap juga merupakan satu macam atau lebih produk dengan low sales value. Produknya yang nilainya relatif kecil dihasilkan bersamaan dengan produk utama atau main product yang nilainya lebih besar. Lalu ada istilah split of point, titik dalam joint production process, di mana setiap jenis produk terbentuk dan sudah dapat diidentifikasi perbedaan masing-masing. Titik di mana FG terbentuk secara paripurna dan siap untuk dijual disebut dengan ultimate point. Lalu ada joint production cost, di mana ada manufacturing cost yang dikeluarkan dari titik awal hingga split of point, meliputi seluruh biaya direct material, direct labor, factory overhead. Harus dialokasikan ke semua produk yang dihasilkan dari produk proses tersebut. Lalu ada variable cost, mana manufacturing cost yang dikeluarkan dari titik split of point hingga titik ultimate point, di mana produk akhir atau finished good terbentuk. Nah, materi ketiga kita akan mempelajari tentang treatment atas joint product, yaitu bagaimana nanti pengalokasian joint cost tadi untuk produk-produk yang telah dihasilkan. Ada beberapa metode. Yang pertama ada market value method. Metode market value masih dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada market value yang sellable at split of point. Untuk ini kita menggunakan market value-nya. Jadi joint product dapat dijual pada split of point. Caranya, alokasi joint cost berdasarkan total market value tiap-tiap joint product. Total market value dihitung dari jumlah unit yang diproduksi dikali dengan market value per unit pada split of point. Ya, lalu alokasi dihitung dari persentase total market value tiap-tiap produk terhadap jumlah total market value seluruh joint product dikalikan dengan joint cost itu sendiri. Jadi pengalokasiannya nanti akan dibagikan berdasarkan persentase market value tiap-tiap produk per total market value lalu dikali dengan joint cost itu sendiri. Nah, dari market value method tadi ada yang kedua juga, yaitu market value not sellable at split of point, di mana joint product tidak dapat dijual pada split of point menggunakan hypothetical market value. Yang sebelumnya kita menggunakan market value saja, sedangkan pada market value not sellable at split of point kita menggunakan hypothetical market value. Jadi caranya alokasi joint cost berdasarkan total hypothetical market value tiap-tiap joint product. Total hypothetical market value dihitung dari total market value dikurangi dengan variable cost. Alokasi dihitung dari persentase hypothetical market value tiap-tiap produk
terhadap jumlah total hypothetical market value seluruh joint product dikalikan dengan joint cost. Perbedaan antara market value yang sebelumnya dengan hypothetical market value adalah dalam hypothetical market value kita harus menghitung total ultimate market value-nya dulu, lalu dikurangi dengan separable cost yang ada setelah adanya split of point tadi. Lalu yang kedua ada averaging method. Dibagi lagi menjadi dua, ada averaging method yang merupakan simple average atau rata-rata biasa, dan averaging method yang merupakan weighted average atau rata-rata tertimbang. Dari simple average ini caranya dengan jumlah unit menjadi dasar penetapan cost pada produk tersebut. Tidak memperhatikan nilai produknya, tetapi yang diperhatikan hanya jumlah unitnya saja. Alokasi unit cost proporsional dengan jumlah unit. Jadi caranya dengan memperhatikan jumlah unit yang merupakan menjadi dasar alokasi untuk pembagian joint cost tadi. Sedangkan weighted average nanti caranya pembobotan menjadi dasar penetapan cost produk tersebut. Nilai pembobotan mencerminkan besarnya penerapan joint cost. Alokasi joint cost berdasarkan perbandingan weighted unit atau jumlah unit diproduksi dikalikan dengan bobot yang diberikan. Perbedaan dengan simple average tadi, di weighted average ini ada pembobotan untuk setiap produknya. Jadi nanti bobotnya itu akan dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi untuk nanti menjadi dasar alokasi joint cost tadi. Lalu ada quantitative method. Quantitative method ini berdasarkan dengan pengukuran secara fisik, berdasarkan kuantitas, volume, atau berat, dan lain-lain. Pengukuran kuantitatif menjadi dasar penetapan cost produk tersebut. Pengalokasian joint cost harus dialokasikan pada saat berada di kondisi titik split off point. Ingat bahwa joint cost posisinya berada pada titik 0 sampai dengan titik split off point saja. Jadi quantitative method ini nanti pengalokasian joint cost-nya berdasarkan sebuah pengukuran yang secara fisik dapat kita lihat dan kita bagikan untuk membagikan joint cost diri ke produk-produk tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nabil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan byproduct. Nah, byproduct dapat ditreatment melalui dua cara, yaitu dengan mendapatkan alokasi joint cost dan tidak mendapatkan alokasi joint cost. Yang pertama, byproduct tidak mendapatkan alokasi joint cost. Gross method, hasil penjualan byproduct secara gross langsung ditreatment menggunakan 4 alternatif. Net method, hasil penjualan byproduct secara net langsung ditreatment menggunakan 4 alternatif. Net atau neto setelah dikurangi rupa-rupa biaya. Terus catatan, 4 alternatifnya adalah disajikan di income statement sebagai other income, penambah sales revenue, pengurang COGS main product, dan yang terakhir pengurang total production cost main product. Lalu byproduct dialokasikan joint cost dialokasikan ke byproduct. Yang pertama, diakui menggunakan metode replacement cost. Byproduct mendapat alokasi joint cost sebesar biaya pengganti atau harga belinya. Metode ini biasa dipakai oleh perusahaan yang byproduct dimanfaatkan oleh internal dari perusahaan itu sendiri. Nah, ada divisi juga yang menghasilkan byproduct yang dibutuhkan oleh divisi lain. Nah, pemanfaatan byproduct ini bisa mencegah perusahaan untuk membeli produk yang sejenis dari perusahaan lain. Nah, ini mendasari penggunaan biaya pengganti atau harga beli untuk mengalokasikan joint cost ke byproduct. Konsepnya, saat byproduct transfer dari divisi yang menghasilkan biaya produksi main product harus dikurangi sebesar replacement cost byproduct. Sebaliknya, biaya produksi divisi yang menerima byproduct harus ditambah sebesar replacement cost byproduct. Nah, yang B, diakui menggunakan metode reversal cost atau market value. Nilai byproduct akan menjadi pengurang dari total production cost main product. Byproduct akan dinilai sebesar estimasi nilai byproduct pada split off point. Estimasi nilai jual adalah harga jual dikurangi estimasi operating profit, beban pemasaran dan administrasi, dan estimasi separable cost. Konsepnya yang pertama, nilai estimasi didebit ke akun byproduct dan dikreditkan dari biaya produksi main product. Setelah byproduct selesai diproses, maka separable cost actual ditambah pada akun byproduct. Alokasi marketing dan administratif expense juga bisa didebitkan pada akun byproduct.
Saldo account by product disajikan seperti pada metode gross revenue, yaitu melalui 4 cara. Selanjutnya, soal ini akan dijelaskan oleh William. Pada William dipersilahkan. Saya William Panggabean, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal joint product yang dijual pada split off point. Soalnya adalah sebagai berikut. Produk A, B, C, dan D diproduksi dengan joint cost nilai $120.000. Berikut adalah kuantitas produksi dan harga jual produk per unit pada split off point. Produk A diproduksi sebanyak 20.000 unit dengan harga per unitnya $0,25. Produk B diproduksi sebanyak 15.000 unit dengan harga per unitnya $3. Produk C diproduksi sebanyak 10.000 unit dengan harga per unitnya $3,5. Dan produk D diproduksi sebanyak 15.000 unit dengan harga per unitnya $5. Yang diminta adalah hitung alokasi joint cost ke produk A, B, C, dan D yang dijual pada titik split off dengan metode market value. Yang kedua adalah hitung gross profit dengan ketentuan informasi, yaitu produk yang telah terjual adalah produk A sebanyak 18.000 unit, produk B 12.000 unit, produk C 8.000 unit, dan produk D 14.000 unit. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang split off point. Split off point adalah batas satu titik saat joint product mulai dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Pada ilustrasi ini, sebelum batas split off, seluruh joint product masih homogen. Namun setelah titik split off, joint product mulai dapat dikelompokkan atau dibedakan berupa produk A, produk B, produk C, dan produk D. Kemudian di sini kita akan tahu cara mengalokasikan dari total joint cost ini pada tiap produk. Namun pertama-tama kita harus mengetahui market value produknya, yaitu dengan cara jumlah unit yang diproduksi dikalikan dengan market value per unit at split off. Untuk produk A, market value produknya adalah sebesar 20.000 unit dikalikan $0,25, maka hasilnya adalah $5.000. Untuk produk B 15.000 unit dikalikan $3, maka market value produknya adalah $45.000. Produk C 10.000 unit dikalikan $3,5, maka market value produknya adalah $35.000. Dan produk D 15.000 unit dikalikan dengan $5, maka market value produknya adalah $75.000. Maka setelah dijumlahkan, total market value-nya adalah $160.000. Kemudian untuk menghitung alokasi joint cost kepada tiap produk adalah dengan cara market value dari salah satu produk ini dibagikan dengan total market value, kemudian dikalikan dengan total joint cost-nya. Misalnya untuk produk A 5.000 dibagi $160.000, kemudian dikalikan dengan $120.000. Maka hasilnya adalah 3.750. Begitu juga untuk produk B, C, dan D, di mana alokasi joint cost untuk produk B adalah $33.750, untuk produk C $26.250, dan produk D $56.250. Berikutnya adalah menghitung gross profit. Menghitung gross profit adalah yang harus kita ketahui adalah sales dengan cost of goods sold-nya. Untuk menghitung sales, kita harus mengetahui jumlah unit yang terjual, kemudian dikalikan dengan price per unitnya. Telah diketahui tadi dari soal kalau yang produk A ini terjual sebanyak 18.000 unit, produk B terjual sebanyak 12.000 unit, produk C 8.000 unit, dan produk D 14.000 unit. Produk yang terjual ini dikalikan dengan price-nya untuk masing-masing produk. Maka untuk produk A, hasil penjualannya atau sales-nya adalah sebesar $4.500, untuk produk B $36.000, untuk produk C $28.000, dan untuk produk D $70.000. Maka total sales-nya $138.500. Kemudian untuk menghitung cost of goods sold, menghitungnya adalah dengan production cost-nya ini dikurang dengan ending inventory. Production cost-nya ini adalah alokasi joint cost yang pada
halaman sebelumnya ini yang telah kita hitung tadi. Ending inventory-nya didapatkan dari sisa dari produk yang belum terjual dibagikan dengan jumlah unit diproduksi, kemudian dikalikan dengan alokasi joint cost-nya ini. Misal tadi, produk A diproduksi sebanyak 20.000 unit, yang terjual 18.000 unit. Ada sisa yang belum terjual sebanyak 2.000 unit. 2.000 unit dibagikan dengan jumlah yang diproduksi sebanyak 20.000 unit, maka 0,1 dikalikan dengan production cost-nya ini 3.750. Maka ending inventory untuk produk A adalah 375. Begitu juga untuk produk B, C, dan D, di mana ending inventory untuk produk B adalah 6.750, produk C 5.250, dan produk D 3.750. Maka production cost dikurang ending inventory, kita akan menemukan cost of goods sold-nya. Untuk produk A, cost of goods sold-nya ada sebesar 3.375, untuk produk B sebesar 27.000, produk C sebesar 21.000, dan untuk produk D sebesar $52.500. Maka total cost of goods sold dari keempat produk ini adalah $103.875. Kemudian setelah kita mengetahui sales dan cost of goods sold-nya, maka kita dapat menghitung gross profit-nya, yaitu dengan cara sales dikurangi cost of goods sold. Untuk produk A, gross profit-nya adalah sebesar 4.500 dikurangi 3.375, hasilnya adalah $1.125. Untuk produk B, gross profit-nya adalah $9.000, hasil dari 36.000 dikurangi 27.000. Dan untuk produk C, gross profit-nya adalah $7.000, hasil dari 28.000 dikurangi 21.000 dolar. Dan untuk produk D, gross profit-nya adalah $17.500, hasil dari 70.000 dikurangi 52.500 dolar. Maka setelah dijumlahkan, gross profit dari keempat produk ini adalah 34.625, atau bisa juga langsung dihitungkan dari total ini 138.500 dikurangkan dengan 103.875. Maka ketemu hasilnya 34.625. Sekian penjelasan saya tentang contoh soal joint product yang dijual pada split of point. Terima kasih. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.